Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan kali ini saya akan merecord materi yang akan saya bawakan, karena tanpa penjelasan seperti ini mungkin teman-teman tidak akan terlalu mengerti jika saya cuma mengupload di e-learning seperti itu. Jadi untuk pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang uji normalitas data. Jadi untuk uji normalitas data ini materinya akan saya bagi dua. Jadi untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang uji normalitas data dengan uji chi-square gitu. Nah, sebelum kita akan masuk ke bagian normalitas data itu apa dan macam-macam ujinya itu seperti apa. Jadi uji normalitas data ini merupakan salah satu pengujian yang nantinya teman-teman akan dapatkan ketika teman-teman mengolah data ketika skripsi nanti, seperti itu. Jadi uji normalitas data ini adalah suatu uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Jadi sebaran data di sini maksudnya adalah sebaran populasi ataupun sampel yang teman-teman lakukan, seperti itu. Jadi fungsinya itu adalah apakah data yang teman-teman distribusikan itu apakah normal atau tidak, dan bisa dilanjutkan ke uji berikutnya, seperti itu. Karena hasil yang baik adalah jika data tersebut normal ya, seperti itu. Artinya distribusinya normal, tidak ada gangguan sama sekali, seperti itu. Nah, jika hasilnya berdistribusi normal, maka teman-teman bisa melanjutkan ke uji selanjutnya, seperti itu. Nah, biasanya uji normalitas data ini bisa dilakukan ketika teman-teman mempunyai data yang lebih dari 30 data atau lebih dari 30 angka, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam uji normalitas. Jadi untuk uji normalitas itu ada berbagai macam caranya, tetapi yang umum digunakan itu ada 3 di sini, yaitu uji grafik, uji chi-square, sama metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini ada 5 metode. Saya akan coba jelaskan untuk kelimanya. Jadi uji metode grafik itu adalah salah satu cara normalitas data dengan menggunakan grafik. Nah, biasanya uji grafik ini ada di aplikasi SPSS. Itu saya lupa masukkan di sini contohnya. Nanti teman-teman akan lihat, coba nanti cari search di Google grafik P-plot regression standardized residual, maksud saya. Jadi teman-teman bisa cari metode ataupun model grafiknya itu seperti apa. Selanjutnya adalah uji chi-square. Jadi kalau uji chi-square ini menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Jadi uji chi-square itu memiliki persyaratan, salah satunya adalah datanya itu harus disusun secara berkelompok gitu di dalam tabel distribusi frekuensi. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di bagian C nanti ya. Dan yang kedua adalah cocok untuk data dengan banyaknya angka besar. Gitu misalnya 1000, 500 dan miliaran, itu bisa cocok pakai uji chi-square. Yang ketiga adalah uji chi-square ini hasilnya selalu positif. Seperti itu, tidak ada minus, dia selalu positif hasilnya. Seperti itu. Yang ketiga adalah metode Lillier-Force. Jadi ini metode yang cukup juga sering digunakan, tetapi bagi penelitian itu jarang juga dipakai gitu. Ini lebih metode ini itu menggunakan data dasar yang bisa dibilang belum diolah di dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi datanya itu caranya ditransformasikan ke dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normalnya. Jadi nanti kalau teman-teman, nanti setelah ini saya akan jelaskan uji normalitas dengan chi-square ini, kalian bisa lihat itu apa yang dimaksud dengan lazy dan luasan kurva normal itu seperti apa. Nah, untuk persyaratan metode ini adalah jadi data yang digunakan itu harus berskala interval atau rasio, seperti itu. Yang kedua adalah data tunggal atau belum dikelompokkan ke tabel distribusi, seperti itu. Dan ketiga adalah dapat untuk n besar maupun kecil. Jadi n di sini adalah jumlah datanya. Jadi jumlah datanya itu boleh besar, boleh kecil, seperti itu. Ini di sini kuantitatif
kuantitatif ya, di sini bukan kualitatif, seperti itu. Yang keempat adalah metode Kolmogorov atau Smirnov. Jadi metode ini merupakan salah satu metode yang sangat sering digunakan para peneliti untuk menguji datanya di dalam normalitas data, seperti itu. Nah, ini datanya juga metodenya tidak jauh berbeda dengan Lilliefors. Jadi langkah-langkah penyelesaian itu menggunakan rumus yang sama, tetapi signifikansinya ini yang berbeda. Jadi kalau signifikansi metode ini menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov seperti itu, sedangkan kalau metode Lilliefors itu dia menggunakan tabel pembandingnya sendiri seperti itu. Nah, untuk persyaratan metode ini adalah yang pertama adalah datanya ini tetap harus berskala atau rasio sama seperti Lilliefors. Yang kedua, datanya juga harus tunggal, belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga adalah dapat digunakan untuk jumlah sampel yang besar maupun kecil, seperti itu. Ini hampir sama ya, cuman yang menjadi pembeda adalah tabel pembandingnya nanti yang digunakan. Dan yang terakhir adalah metode Shapiro-Wilk. Jadi metode ini juga lumayan rare digunakan untuk menguji normalitas data, seperti itu. Jadi dia menggunakan data dasar yang belum diolah juga dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi caranya itu datanya harus diurut terlebih dahulu, lalu dibagi dua kelompok untuk dikonversi di dalam Shapiro-Wilk, seperti itu. Jadi dapat juga dilakukan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Jadi metode Shapiro-Wilk ini tetap harus menggunakan nilai Z dan juga harus menghitung luasan kurva normal. Nanti di uji normalitas data, di uji chi-square ini juga akan saya jelaskan. Dan kedua adalah data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan syarat yang terakhir adalah datanya itu bisa dari sampel yang random, seperti itu. Nah, itu mungkin untuk macam-macam uji normalitas. Jadi macam-macam uji normalitas ini semuanya sangat digunakan untuk para peneliti, tetapi yang lebih sering itu adalah uji grafik, uji chi-square, dan metode Kolmogorov-Smirnov. Ini yang paling sering digunakan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah uji normalitas data dengan uji chi-square. Nah, mengapa saya memasukkan uji chi-square ini untuk di dalam materi bagian 1, karena untuk menguji normalitas data dengan chi-square ini cukup panjang, makanya saya bagi dua bagian seperti itu. Nah, untuk uji chi-square ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk dapat menguji normalitas data dengan chi-square. Namun sebelum itu kita akan lihat dulu ciri-ciri distribusi dari chi-square atau kuadrat ya. Yang pertama itu adalah selalu positif. Yang kedua, di dalam chi-square ini kita harus menentukan DF, seperti itu. Jadi DF ini adalah banyaknya data. Jadi banyaknya data ini kita harus kurangi dengan banyaknya bukan data ya, maksud saya banyaknya interval nantinya dikurangi dengan 1, di mana K adalah jumlah kategori atau variabel. Jadi bentuk distribusi chi kuadrat tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat bebas gitu. Jadi DF ini adalah derajat bebas, seperti itu. Yang ketiga adalah bentuk distribusi chi square menjulur ke positif, seperti itu. Semakin besar derajat bebasnya, maka semakin mendekati juga distribusi normal, seperti itu. Selanjutnya adalah untuk rumusnya, ini kita bisa lihat X pangkat 2 sama dengan sum OI dalam kurung OI dikurangi EI pangkat 2 dibagi EI. Jadi OI ini adalah frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi ke I, jadi ke berapa begitu. Dan EI ini adalah frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi ke I. I itu adalah datanya yang keberapa, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung menggunakan uji chi-square ini. Yang pertama adalah kita harus mencari nilai terbesar dan terkecilnya. Yang kedua, mencari nilai rentang atau range. Yang ketiga, mencari banyaknya kelas.
Keempat, mencari panjang kelas interval. Yang kelima, membuat tabel distribusi frekuensi. Yang keenam, mencari rata-rata. Dan yang ketujuh adalah mencari simpangan baku atau standar deviasi. Yang kedelapan, membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan cara berikut. Jadi ini daftar frekuensi ini kita harus mengikuti beberapa cara di sini. Di sini ada 4. Yang pertama, kita harus menentukan batas kelas masing-masing interval nantinya. Jadi ada tepi atas sama tepi bawah. Jadi kalau tepi bawah itu harus dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas itu harus ditambah 0,5. Nah, yang kedua adalah mencari nilai Z. Nah, mencari nilai Z ini sangat penting untuk mencari luasan kurva normalnya. Nah, cara mencari nilai Z ini adalah kita menggunakan tepi atas sama tepi bawah kelas interval yang tadi. Jadi rumusnya adalah Z sama dengan XI dikurangi rata-rata dibagi simpangan. Jadi XI ini adalah tepi atas atau tepi bawah yang digunakan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah mencari luasan O kurang Z. Jadi O kurang Z ini adalah luas kurva normal dari tabel kurva normal dari O sampai Z dengan menggunakan Z hitung. Jadi untuk mencari luas OZ ini kita harus mencari dulu nilai Z-nya. Setelah kita mencari nilai Z-nya baru kita samakan tabel kurva normalnya. Seperti itu. Nanti saya akan kasihkan tahukan gimana caranya membaca tabel kurva normal ini. Dan yang terakhir adalah mencari selisih luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan nilai-nilai O kurang Z tepi bawah dengan tepi atas. Dan kesembilan, mencari frekuensi yang diharapkan dengan cara mengalihkan luas tiap interval dengan jumlah respondennya. Yang terakhir adalah mencari chi-square hitung dengan rumus. Seperti itu. Nah, ini adalah cara membandingkan nilai X2 hitung dengan X2 tabel. Jadi kalau sudah mencari chi-square, itu kita harus membandingkan nilai X2 hitung dengan X2 tabel untuk mengetahui apakah data tersebut mendapatkan distribusi normal atau tidak. Seperti itu. Jadi ada kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jika X2 hitung. Jadi X2 hitung itu nanti akan kita dapatkan di sini lebih besar atau lebih kecil dari X2 tabel, maka HO diterima, dan jika sebaliknya maka HO ditolak. Jadi HO itu semacam hipotesis awal kita apakah data normalitas kita ini data kita ini berdistribusi normal atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus supaya lebih dimengerti. Jadi, untuk contoh kasus ini, saya akan menguji normalitas data kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 8G SMP Negeri 407 Jepara pada materi bangun ruang. Nah, pertanyaannya adalah apakah data tersebut berdistribusi normal? Datanya adalah sebagai berikut. Jadi, ini data dari masing-masing responden. Jadi ada 64 responden di sini dengan masing-masing data mentahnya seperti itu. Nah, kita lihat bahwa hipotesis awalnya itu jika HO itu adalah data yang berasal dari sampel ini berdistribusi normal, sedangkan kalau H1 ini adalah tidak berdistribusi normal. Jadi H1 ini adalah ketika kita dapat hasil HO-nya ditolak, maka yang berlaku adalah H1-nya. Seperti itu. Nah, langkah-langkah langsung kita masuk aja ke langkah-langkah pengujiannya. Jadi untuk langkah-langkah pengujiannya ini yang pertama tadi adalah mencari nilai terbesar dan terkecil. Jadi nilai terbesarnya kita harus dapatkan itu 85. Jadi 85 itu di sini ya. 85 itu di sini, sedangkan yang terkecil adalah 37 di sini. Gitu, 37 di sini. Nah, selanjutnya setelah dapatkan nilai terbesar dan terkecil, kita cari range-nya. Jadi nilai range harus diingat juga rumus yang sebelumnya kita pelajari di uji penyebaran data, itu ada mencari range itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kita dapatkan 48. Nah, setelah kita dapatkan 48 ini, selanjutnya kita mencari banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas ini rumusnya BK sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jadi rumusnya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi 1 ditambah 3,3 log N. Nah, untuk mencarinya kita langsung masukkan saja 1 tambah 3,3 log 64. Jadi total jumlah sampelnya itu adalah 64. Jadi yang pertama caranya itu teman-teman harus kalkulator dulu log 64. Jadi nanti teman-teman bisa cari di
kalkulator ilmiah atau statistik itu ada log 64 kita dapatkan 1,81. Jadi perlu diingat kalau misalnya hasil lognya itu misalnya 1,8 sekian panjangnya, teman-teman bisa ambil dua angka di belakang koma dengan dibulatkan, atau satu angka di belakang koma juga dengan dibulatkan, seperti itu. Nah, kita dapatkan 3,3 kali 1,81 dapat 5,973, hasilnya itu 6,973. Ini saya bulatkan menjadi 7, seperti itu. Sebenarnya dari 6,97 ini bisa langsung jadi 7, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah mencari nilai panjang kelasnya. Jadi nilai panjang kelasnya itu R range dibagi banyaknya kelas. Jadi 48 dibagi 7 kita dapatkan 6,857, kita bulatkan menjadi 7 saja, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini kita buat tabel distribusi frekuensinya dengan membuat kelas interval. Jadi kita lihat bahwa panjang kelasnya itu adalah 7. Jadi kita harus kategorikan nilainya kelas intervalnya itu dari angka terendah untuk masuk ke 43. Jadi jumlah kelasnya itu harus, panjang kelasnya itu harus 7, seperti itu. Untuk menentukan kelas interval masing-masing. Jadi yang paling terendah adalah 37. Jadi kita hitung sampai 7 panjang sampai 7 kelas ya. Jadi kita hitung 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 gitu. Jadi kita hitung 37 sampai 43-nya seperti itu. Jadi 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Jadi panjangnya itu 7 ya, gitu. Itu mohon maaf. Saya salah hitung, jadi tetap 43 seperti itu. Nah, selanjutnya seperti itu. Jadi setelah dapat 43 di kelas interval pertama, kita lanjut ke 44, kita hitung juga sampai mendapatkan panjangnya 7. Jadi kita hitung 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Total 7 kelas. Begitu seterusnya sampai dapat nilai yang paling tinggi 85. Jadi kelas interval ini disesuaikan dengan data yang ada di dalam soal ini, seperti itu. Kita tidak bisa seenaknya mengambil kelas interval angkanya ini dengan ini. Kita harus sesuaikan dengan data yang ada di contoh soal, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dapat, kita harus menghitung masing-masing datanya itu berapa. Misal di kelas interval 37 sampai 43 itu ada cuman satu data gitu. Nah, ini kebetulan saya sudah hitung semua. Jadi total frekuensi masing-masing kelasnya itu harus totalnya 64. Jika tidak totalnya 64, berarti teman-teman ada yang salah lihat ataupun kurang menghitungnya. Seperti itu. Nah, kita selanjutnya mencari nilai tengahnya. Nah, mencari nilai tengahnya ini kita tambah lalu bagi 2, seperti itu, hingga dapatkan totalnya 427. Selanjutnya kita kali frekuensi dikali nilai tengah. Nah, ini hasilnya saya dapatkan seperti ini. Ini sudah saya hitung baik-baik ya, semoga tidak ada yang salah. Selanjutnya adalah kita mencari nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata itu kita pakai rumus, ingat rumus rata-rata, sum frekuensi dikali nilai tengah dibagi N. Jadi 3953 dibagi 64 sama dengan 61,76 atau 61,8, kita bulatkan ya. Selanjutnya adalah mencari nilai simpangan baku atau standar deviasi. Nah, untuk simpangan baku ini kita harus kita harus pakai tabel supaya teman-teman bisa lebih dimengerti. Nah, simpangan baku ini kita pakai rumus simpangan akar delta F dalam kurung XI kurang rata-rata pangkat 2 dibagi N kurang 1. Ini cukup berbeda dari rumus simpangan yang pernah saya masukkan di dalam materi di ukuran penyebaran data, karena data yang kita pakai ini merupakan data kelas interval. Jadi rumus yang digunakan itu jauh lebih berbeda. Sedangkan yang data di materi yang sebelumnya itu kita pakai data tunggal, jadi rumusnya jauh lebih simple, seperti itu. Nah, langsung aja kita masuk di tabel. Jadi kita copy paste aja sampai nilai tengah ya di tabel distribusi frekuensi. Terus kita hitung XI-nya dikurangi rata-rata. Jadi tadi nilai rata-ratanya itu 61,8, kita kurangi 40. Jadi 40 dulu ya, 40 dulu dikurangi 61,8, jadi hasilnya minus. Kita hitung semuanya, terus kita pangkatkan 2, terus kita kali dengan frekuensinya. Kita dapatkan 6479,56. Nah, kita masukkan aja ke rumus ya. Jadi delta F 64
ini ya, langsung aja ya, ini nggak perlu 64 lagi ya karena kita udah ada di ini. Jadi langsung aja 6479,56 dibagi 64 kurang 1, ini sama dengan 10,14 untuk simpangan bakunya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita membuat daftar frekuensi dengan cara berikut. Seperti itu. Nah, ini untuk daftar frekuensi cukup panjang juga caranya. Oke, saya akan coba jelaskan pelan-pelan. Jadi untuk yang pertama, menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas interval. Seperti itu. Jadi kita masukkan dulu ke tabel kelas interval, kita cari tepi bawahnya. Jadi ingat kalau mencari tepi bawah, kita kurang nilai paling bawah, dikurangi 0,5. Jadi kita dapat 36,5. Nah, untuk tepi atas kita tambahkan 0,5. Jadi kita dapatkan 43,5. Begitu seterusnya sampai kita dapatkan untuk keseluruhan kelas interval tepi bawah dan tepi atasnya. Selanjutnya adalah kita mencari nilai Z menggunakan tepi bawah dan tepi atas kelas interval. Jadi rumus untuk menentukan nilai Z masing-masing tepi itu sama, tinggal bagian ininya aja, bagian nilai X ininya kita ganti apakah dia tepi bawah ataukah dia tepi atas. Seperti itu. Jadi kalau tepi bawah, kita mau mencari nilai Z tepi bawah, kita ganti tepi bawah dikurangi rata-rata dibagi simpangan. Nah, kalau untuk tepi atas kita ganti aja tepi atasnya, kita kurangi rata-rata, kita bagi simpangan. Nah, ini saya sudah mencari nilai Z-nya. Teman-teman bisa lihat ini nilai Z sama dengan 36,5 dikurang 61,8 dibagi simpangannya. Jadi simpangan tadi kita dapatkan 10,14 ya. Jadi kita dapatkan minus 2,49, kita bulatkan min 2,5. Jadi perlu diperhatikan jika teman-teman mendapatkan angka yang bisa dibulatkan, bulatkan saja untuk memudahkan teman-teman dalam menghitung keseluruhan datanya. Nah, ini tepi bawah dan ini di bawah adalah tepi tabel untuk tepi atas. Ini saya sudah hitung semua, semoga tidak ada yang salah ya. Gitu. Selanjutnya adalah mencari luas O kurang Z dari tabel distribusi normal dari O kurang Z dengan menggunakan Z hitung. Jadi untuk mencari luas O kurang Z ini kita harus mendownload dulu tabel distribusi normal. Jadi tabel distribusi normal ini bentuknya seperti ini. Ini saya sudah tampilkan di materi ini. Jadi ada dua tabel distribusi yang saya masukkan maksud saya, ini distribusi yang pertama, ini distribusi yang kedua. Jadi untuk distribusi yang pertama, ini merupakan tabel yang Z ininya itu minus, sedangkan untuk distribusi normal itu adalah nilai Z-nya itu adalah positif, seperti itu. Nah, saya akan tunjukkan cara untuk melihat ya. Jadi kita bisa lihat nomor kelas interval tepi bawah nilai Z luas 0 kurang Z. Jadi yang pertama kita contoh untuk kelas interval 37,43. Tepi bawahnya itu 36,5, nilai Z-nya itu min 2,5. Seperti itu. Kenapa bisa min 2,5 ini dari sini? Nah, caranya mencari adalah luas 0 kurang Z adalah kita harus mengurangi dulu nilai Z kita. Jadi 0 dikurangi Z, kan kebetulan nilai Z kita ini adalah minus, jadi otomatis hasil dari luas 0 kurang Z itu adalah 2,5. Nah, setelah teman-teman dapat luas itunya 2,5-nya, kita cari di distribusi normal 2,5. Kita cari di distribusi normal yang kedua adalah 2,5. Jadi 2,5 itu kita dapatkan 0,9938. Makanya untuk kurva luas 0 kurang Z-nya kita dapatkan 0,9938. Seperti itu. Selanjutnya untuk semua minus hasilnya pasti dicarikan di distribusi normalnya selalu positif ya, karena kita mengurangi angka minus. Jadi 0 dikurang min 1,8 kan hasilnya positif. Kita dapatkan nilai Z-nya itu 1,8, lalu kita masukkan kita cari nilai Z tabelnya. Kita cari luasan kurva normalnya di tabel distribusi normal 1,8, kita dapatkan 0,9641. Jadi kita masukkan 0,941 dan begitu seterusnya ya. Jadi kita harus berhati-hati juga melihat nilai Z-nya dengan
apa yang ada di dalam soal, seperti itu. Dan pasti teman-teman bingung kenapa saya membaca dari 0,00, karena kebetulan ini satu angka di belakang komanya itu adalah 0, karena tidak ada ya, kecuali kalau misalnya di sini ada misalnya 2,53 misalnya di sini ya 2,53. Jadi kita harus mencari misalnya 2,5 di bagian 0,03. Jadi 2,5 di bagian 0,03. Jadi kita dapatkan 0,9943. Seperti itu cara bacanya. Kalau misalnya dia dua angka di belakang koma, seperti itu. Jadi tabel distribusi normal ini cuma ada satu angka di belakang koma dan dua angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma, otomatis kita pakai yang 0,00 ya. 0,00 untuk luasannya. Kalau misalnya dua angka di belakang koma, kita lihat aja dulu nilai satu angka di belakang komanya, kita tambahkan dua angka di belakang komanya dengan melihat tabel yang ada di atas ini, gitu, di bagian kolom di atas. Seperti itu cara membaca distribusi normal, seperti itu. Nah, ini saya sudah buatkan untuk kelas interval untuk bagian tepi bawah ya. Jadi masing-masing tepi itu harus dibuatkan luas kurva normalnya atau luas O kurang Z-nya. Seperti itu. Ini untuk tepi atas saya sudah hitung. Ini sudah hitung. Seperti itu, semoga tidak ada yang salah. Selanjutnya itu adalah mencari selisih luas tiap kelas interval dengan cara menghitung mengurangkan nilai-nilai O 0 kurang Z tepi bawah dan tepi atas. Jadi kita sudah dapatkan luas masing-masing tepinya, lalu kita kurangkan. Seperti itu. Ini tidak boleh dibalik antara atas dengan bawah, jadi harus dari tepi bawah kurang tepi atas itu, sehingga kita dapatkan ini masing-masing selisihnya. Seperti itu. Nah, yang ke-9 itu mungkin cara untuk langkah ke-8. Selanjutnya kita masuk ke langkah ke-9. Jadi untuk langkah ke-9 kita mencari nilai EI-nya dulu, frekuensi yang diharapkan, dengan cara kita kalikan dulu luas tiap interval dengan jumlah responden. Jadi selisih luas yang tadi ya itu kita masukkan lagi di sini, lalu kita kalikan kita kalikan dengan tiap interval, kita kalikan dengan jumlah responden, seperti itu. Jadi EI ini kita kalikan dengan 0,0297 kita kalikan 64, kita dapat 1,9. 0,0998 kita kalikan 64, kita dapatkan 6,38, saya bulatkan jadi 6,4. Seperti itu. Nah, OI ini adalah jumlah frekuensi hasil frekuensi yang ada di dalam data. Jadi kita hitung kalau kelas interval yang ini 1, kalian copy paste saja frekuensi yang ada di dalam data yang sudah dihitung di awal. Jadi kita dapatkan 64. Seperti itu. Nah, langkah ke-9 sudah selesai. Selanjutnya kita cari chi-square, hitung, kita masukkan aja semua komponen-komponen yang sudah kita dapatkan ke rumus. Jadi ini saya sudah masukkan. Jadi cara menghitungnya ini berbeda. Jadi kita tidak langsung kita tidak langsung menjumlah total semuanya ini, tidak. Kita harus menghitung masing-masing tiap kelas intervalnya, seperti itu. Lalu setelah menghitung masing-masing baru kita jumlahkan total. Nah, misalnya untuk data interval yang pertama kita dapatkan nilai OI-nya itu 1 dikurang nilai EI-nya 1,9 pangkat 2 dibagi nilai EI-nya, seperti itu. Ini untuk data interval yang pertama, ditambah data interval yang kedua, data interval yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Setelah kita hitung masing-masing, kita jumlahkan keseluruhan sehingga kita dapatkan data chi-square-nya itu adalah 5,14. Seperti itu mungkin cara mencari chi-square-nya ya. Jadi tidak boleh ditotalkan terlebih dahulu semuanya baru kalian bagi, itu salah caranya. Jadi teman harus masing-masing harus mencarikan nilai chi-square masing-masing kelas intervalnya, seperti itu. Lalu kita mendapatkan nilai chi-square-nya. Nah, langkah selanjutnya ini adalah langkah membandingkan X2 hitung dengan X2 tabel. Karena kita telah mendapatkan X2 hitung, jadi nilai chi-square hitungnya itu adalah 5,14. Jadi untuk membandingkan X2 hitung kita harus menggunakan tabel chi-square dengan tingkat signifikansi 0,05.
Jadi secara umum para peneliti itu menggunakan tingkat signifikansi 5% karena data yang digunakan itu tidak lebih dari 200 data. Tapi itu tergantung dari peneliti lain seperti itu. Nah, kita harus sebelum membandingkan kita cari dulu tingkat derajat kebebasannya atau DK-nya. Jadi DK atau DF ini kita pakai guna membaca tabel chi-square. Jadi derajat kebebasan ini bisa DK atau DF ya. Itu dua simbol yang sering didapatkan. Nah, caranya itu kita kurangi jumlah kelas interval dikurang 1, 7 kurang 1 sama dengan 6. Nah, setelah itu kita cari deh nilai DF atau DK-nya itu adalah 6, tingkat signifikansinya adalah 6, ini 6, 0,05, 12,592. Jadi mohon maaf di sini seharusnya berapa? 12, mana 6? 12,592 ya di sini seharusnya. Saya salah baca signifikansi ya. Itu manusia biasa ya. Itu jadi kadang salah baca. Jadi di sini seharusnya 12,592 jadi didapatkan di sini ya. Gitu. Terus X2 hitungnya itu adalah 5,14. Nah, kita bisa simpulkan di sini bahwa X2 hitungnya itu ternyata jauh lebih kecil dibanding dengan X2 tabel, di mana 5,14 jauh lebih kecil dibanding dengan 12,592 seperti itu. Sehingga hasilnya dapat disimpulkan bahwa HO-nya itu diterima, di mana jika HO diterima maka data ini dikategorikan sebagai data yang berdistribusi normal seperti itu. Itu mungkin dari pembahasan uji normalitas data. Jadi nanti untuk materi yang saya uploadkan nanti akan sudah terganti di sini menjadi 12,592. Jadi untuk record ini karena kebetulan recordnya nggak bisa di pause, jadi tetap menggunakan 10,645 seperti itu. Itu mungkin untuk materi uji normalitas data bagian 1. Mohon maaf jika dalam penjelasan di dalam record ini ada beberapa salah-salah kata. Sampai jumpa di materi setelahnya, yaitu uji normalitas data bagian kedua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.